Assalamualaikum. Oh, belum ada orang. Dari tadi? Iya. Nah, itu masuk. Iya, dari tadi dia memilih. Iya benar, tadi nggak kedengeran kok saya di sini. Oh iya. Ulangin dari awal. Ya, ibu-ibu yang di ini, yang online. Yang diberkahi Allah. Ya, ibu-ibu yang online, Bu Heni, Bu Eyang, Bu Eli. Hadir Bu Eli, Bu Heni, Bu Eyang, Eyang Sri. Hadir Ustaz. Oh iya, ya. Hadir Ustaz, tapi nyimak sambil ini nunggu cucu lagi dirawat. Kirain Eyang ikut ke rumah Bu Isti. Iya, nggak bisa. Ya, Nanti kapan-kapan ya. kita membahas tentang latihan ya. Itu ada di layar, ya. Ada di layar nomor 1, isim, fiil, dan haraf merupakan syarat kalam. Nah, itu betul atau salah? Jawabannya menurut yang offline, ya, itu ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan salah. Ikhtalafa, ya. Nah, yang betul adalah salah.
karena isim fi'il dan harf itu bukan syarat. Ya, tapi dia bagian atau komponen dari kalam. Kalau syarat kalam itu adalah lafaz, murakkab, mufid, bil wad'i itu ya. Baik, jadi nomor 1 jawabannya silang ya, salah. Nomor 2, qad adalah ciri fi'il yang masuk kepada fi'il madhi dan mudhari. Iya. Nah, betul atau salah? Itu. Betul ya. Nah, qad itu ciri fi'il dan dia bisa masuk kepada fi'il madhi dan juga fi'il mudhari. Jadi checklist. Betul. Nomor 3, i'rab lafzi terjadi jika tidak ada mani. Betul atau salah? Betul. Kalau ada mani'nya itu berarti i'rab takdiri. Ya. Takdir itu mani'nya. Ya. Oke. Oke. Ya, yang i'rab kan ada lafzi, ada takdiri, ya. Kalau takdiri atau muqaddarah nanti ya, doma muqaddarah, kata muqaddarah. Ya. Kalau yang takdiri yang muqaddarah itu pasti ada sebabnya, ada mani'nya, ada penghalangnya. Ya. Mani'nya itu ada 3 apa saja? Ta'dzur, thiqal, sama munasabah. Nah, ta'dzur, thiqal, sama munasabah. Baik. Nah. Tanda jar isim ghair munsharif adalah kasrah. Salah ya, betul. Fathah munsharif atau al ismul ladzi la yansharif. Kalau jar tanda jarnya fathah bukan kasrah. Kemudian nomor 5, inna hadza sesungguhnya ini adalah benar. I'rab yang digaris bawahi adalah lafzi. Salah. Ada itu murab atau mabni? Nah, kalau mabni berarti i'rabnya bukan. I'rab. I'rab. Ya. Ah? I'rab mahali bukan Ustaz. Mabni. Iya, kalau mabni itu mahali. Ya, i'rab kan ada 3, lafzi, takdiri, sama mahali. Kalau mahali ini khusus untuk yang mabni, ya, isi mabni atau fi'il mabni gitu ya. Kalau yang takdiri itu disebabkan adanya mani'. Nah, berarti kalau bukan lafzi, bukan bukan mahali, bukan takdiri, berarti ya lafzi. Oke. Bener satu dong. Nomor 4. Ya, nomor. Iya, nomor 6 ya. Nomor 6. Wow bisa menjadi tanda rafa untuk af'al khamsah. Jangan kekecoh. Yang betul khamsah. Kalau ini af'al khamsah. Af'al khamsah itu yang ani, una, ina. Yaf'alani, taf'alani. Ya. Tanda rafanya subutun nun, bukan waw. Kalau waw itu tanda rafa untuk asma khamsah dan juga untuk jamak mudzakkar. Jadi salah ya, nomor 6. Baik. Nomor 7, yu'minani. Tanda rafanya adalah alif. Salah. Nah. Sama ini yang dari Yu'minani itu fi'il atau isim? Ini berarti masuk af'al khamsah. Tanda rafanya apa? Subutun nun.
Iya. Ya, karena termasuk af'al. Masih ada kaitannya dengan nomor 6 dah. Ya, berarti salah. Nah, makanya bawahnya itu mukminani. Ah, kalau mukminani isim musanna. Tanda rafanya adalah alif, betul atau salah? Betul, karena isim musanna. Ya, kalau yu'minani af'al khamsah. Tanda rafanya thubutun nun. Ya, yu'minani fi'il. Af'al khamsah. Kalau mu'minani isim musanna. Ya. Nah, tanda rafanya kan beda. Kalau af'al khamsah thubutun nun. Kalau musanna itu alif. Nomor 9. Tanda nasab untuk isim manqus. Nah, isim manqus apa? Manqus itu yang diakhiri oleh ya. Ya, ya, kemudian sebelumnya kasrah. Seperti al-qadhi, al-mufti, ya. Tanda nasab untuk isim manqus adalah fathah zahirah. Yang betul. Hah? Salah. Betul. Ayo. Ya, betul. Ya. Kalau rofa sama jer baru dhammah muqaddarah sama kasrah muqaddarah. Tapi kalau untuk nasab fathah zahir. Ya. Jadi nomor 9 itu betul. Ya. Nomor 10 aswatun. Tanda nasabnya adalah kasrah. Aswat, iya. Aswat, pokoknya kalau nasab ya. Kata aswat, kalau nasab, tanda nasabnya kasrah, betul atau salah? Betul. Panas. Salah, karena dia bukan jama muannats salim. Kamu ingat paknya dong. Termasuk jama taksir. Kalau jama taksir, tanda nasabnya fathah zahir. Ya, berarti ini kan mirip jama muannats salim tapi bukan jama muannats salim. Karena taknya itu tak huruf akar, tak asli. Kalau jama muannats salim itu taknya ya. Gak lulus. Gak lulus segini. Nah, aku. Yang online gimana? Ada yang betul semua? Ya tadi salah. Oh, salah yang tadi. Ini Bu Lia nggak masuk, Bu Lia? Izin ya? Bu Heni. Masih Bu Heni. Terus Bu siapa lagi? Wah, Bu Desi kemana aja Bu Desi? Oh, cucunya. Ya Allah. Baik, baik. Ada apapun ada. Bu ini Bu Ning. Bu Ning ini. Iya. Sama Bu Tika itu pindah ya? Pindah. Bu Tika pindah. Kelas. Tadinya bakata berapa? Baik, selanjutnya sebutkan tanda i'rab kata yang garis bawah ini. La'allakum tattaqun. Kumnya. La'alla itu kawannya siapa? Inna. Berarti menasobkan isimnya merupakan khobarnya. La'allakum tattaqun. Kum sebagai apa? Isimnya berarti dia mabni berarti fi mahalli nasbin atau isim la'alla i'rab mahal mahalli dhamir muttasil mabniun isim la'alla. Ya, akhwatina. Tapi tetap bangun jauh. Ini kok nggak bisa?
Ya jadi kum domir mutasil mabni fi mahalli nasbin sebagai ismu la'alla. Domir mutasil mabni fi mahalli nasbin ismu la'alla. Kami di mutas. Subhanallah. Hah? Ini bisa nyari yang bisa diedit. Tadi nggak bisa. Bismillah. Bismillah. Domirun. Ya tulis dulu Mutasilun. di Zoom. Mutasilun mabniun. Oh ya. Domir mutasil Mabniun mabni ala sukuni di mahalli. Nasbin. Ada nggak? Oh nggak muncul apa ya? Bismillah. Kan nggak ada gambar ya? Oh belum ditampilkan. Ah sudah. Mabni ala sukun fi mahalli nasbin ismu la'alla. Oke. Khabarnya tatakun ya jumlah fi'liyah. In tansurullaha yansurkum. Tansuru Fi'lun mudhari'un fi'il mudhari. mabniun. Ada in. In itu amil apa? Jazam. Jazm. Dan jazam kan dua ya, fi'il syarat sama jawab syarat Jazm. atau sebab akibat. Berarti tansuru fi'lun majzumun. Majzumun bi'in. Majzumun bi'in. Majzum oleh in. Ya, tanda jazmnya harfun nun. Ya, wa alamatu jazmihi harfun nun. Harfun nuni li'annahu af'al khamsa. Ya. Ya, jawab syarat. Fi'lun mudhari'un majzumun bi'in. Alamatu jazmihi harfun nuni la'annahu af'al khamsa. Jadi yang ini sama dengan tansur. Nah, sama-sama jazm tapi tanda jazmnya beda. Satu. Ya, kalau tansur kan harfun nun karena af'al khamsa, kalau yansur sukun karena dia sahih akhir. Ya, fi'lun oh ya. Wa huwa fi'lu syarat. Yang af'al khamsa. Wa huwa fi'lu asyarat. Kemudian nanti saya kirim.
Bu Yuni mah gaya banget, buku aja minta banyak waktu. Apanya? Oh, beliinnya ya. Oh, langsung. Iya, tuh malu. Langsung dikirim. Bisa tuh, tak sulit gitu. Karena saking pengen gitu. Biar dapat Bisa udah Bu Yuni kangen banyak banget. Saking pengen bisa malah masuk Allah mau pakai ini video alim kita kuliah. Ya. Pakai susah tuh. Ini murid terbaik kalau ketiduran. Yang gitu dong aku tidur malu dulu. Tinggal bilang. Bilang betul enggak? Beneran saya. Yang lain bilang, aduh, Jadi kalau yang yansur berarti alamatu jazmihi sukun. Li'annahu sahihul akhir. Wa huwa jawabus syarat. Kalau yang intan suruh fi'lus syarat. Fi'lus syarat itu sebab, jawabus syarat itu akibat. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah menolong kalian. Bu Isti ada ini? Low ada. biasanya banyak. Ada. Oh, di situ juga enggak terhalang. Mana? Di balik pintu itu. Ini? Bukan. Di Jawab. Oh, Nggak cukup. oh. Ini Itu. ada situ masak jolok apa? Bisa sih. Apa kenaikan. Oh, keren. Minum aku. Enggak ada. Oke, bisa. Tajri safinatu. Tajri itu apa? Mengalir atau berjalan. Kalau safina berarti berjalan. Karena safina artinya apa? Itu perahu. Perahu atau kapal. Berlayar. Berlayar. Bukan mengalir perahu ya. Bukan. Kalau sungai mengalir. Iya, tajir minta piala anar. Iya. Oh iya. Mesti jalan ditanya itu. Baik, tajri safinatu. Tajri fi'lun mudhari'un. Marfu mansub atau apa? Marfu. Kalau marfu litajar rudihi. Mudhari'un litajar rud. Marfu. Oh ya. Walamatu rafihi litajar rudihi anin nawa. Nggak usah nanya. Aku baru mau ngomong loh, tapi baru sebut tak perlu diketahui. Anin naim. Ma ayat apa? Anin naim. Al-Kautsar al-Hakumut. Al-Hakumut. Itajarudihi anin nawasibi wal jawazim. Wa alamatu rafihi dhamma muqaddar. Ingat kalau muqaddar berarti ada mana amin zuhuriha, mani penghalangnya. Ya. Dhammatun muqaddaratun. Nah, mana amin zuhuriha? Mustazur. Bukan. Salah ya? Sikol, berat. Oh. Tajriyu harusnya, berat. Ya. Ya, mana amin zuhuriha? Ya, dhamma muqaddara. Enggak, dhamma muqaddara. Mana amin zuhuriha? Kalau muqaddara pasti ada mana amin zuhurihanya.
karena untuk menjelaskan kenapa tidak dizohirkan gitu lah. Ya, kenapa dimuqaddarafkan? Nah, mana min zuriha athiqal. Mana min zuriha athiqal. Ini pembahasan. Oke. As-safinah. Isim. Ya, dia rofa ya. Sebagai apa? Fa'ilun marfu. Ya, fa'il zahir dari tajri. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahira. Kalau dhammatun zahira berarti nggak usah ada mana amin zuhurianya. Zahiratun. Semangat Bu Jenny. Apa kejadian? Ada wajib banget gitu. Soalnya gue kayak gini nanti ya kalau dengan mending les di sini. Ada tulisannya ya. Walaupun pakai Latin enggak pakai Arab lama. Itu karena di depan. Kalau aja paling dekat sama Ustaz ya. Awal depan. Padahal kalau di rumah tahu. Tahu aja sih. Nomor 4. Li Zainaba waladani. Zainab. Ada li. Berarti isim ismun majrurun. Jadi bunyinya gimana? Ismun majrurun bilam bilami ismi majrur bilami wa alamatu jarihi. Alamatu jarihi. Apa? Tanda jarnya lihat. Li Zainaba. Fathatun zahira. Fathatun. Kenapa? Lianahu min isim ghairu munsharif. Ya. Fathatun zahira. Lianahu ismun ghairu munsharif. Waladani apa? Dia rofa karena sebagai apa? Mubtada muakhar. Jadi waladani mubtadaun muakhar. Waladani li Zainab waladani. Zainab memiliki 2 anak. Linya kan memiliki. Mubtadaun muakharun. Marfu kalau mubtada marfu. Wa alamatu raf'ihi al alif li'annahu musan sama Bu itu apa? Ustazah Hani gitu juga. Iya, Raf. Oh, Masya Allah. Pantesan pintu. Ya, taksi apa itu? Di taksi bukan? Masih taksi enggak ya? Masih. Ya, campur aja. Oh, gitu. Apa taksi di rumah serah ustazahnya. Pakai ilmunya yang dituakin kita. Bebas itu ya.
Kan rumahnya jauh Bu di mana? Di Cihideng. Jauh itu. Dari gerbangnya aja masuk ke dalam. Ibu pernah ya? Oh, sorry. Dulu Ke rumah Ustaz Sumardi itu sering. Yang belum Dulu- Ustaz Priyo atau belum? Ustaz Priyo mah di Cilebut. Katanya mau pernah ketemu. Siapa? Ustaz Syekhu ada tak ngajar sama jadi ini penghulu apa? Apa? Tadi di MPR. Apa tuh? Ya penghulu tuh apa ada? Ya P3 cuman bukan penghulu, apa satu lagi? Kau penyuluh. Oh. Penyuluh. Ustaz Syekhu. Jadi penyuluh kalau Ustaz Ghazali sama Ustaz Akhyar itu jadi penghulu. Ustaz Syekhu Bogor Kalau ada ini yang dia kan kota. tanah Sareal kalau dia. Tanah Sareal. Ya, wilayahnya Tanah Sareal. Ustaz Akhyar. Nah, di itu di Ciamas. Iya. Rumah. Oh, Ustaz Akhyar itu sambilannya. Iya. Kalau Ustaz Ghazali malah dipindah ke dekat Darul Mizan, Tanjolaya. Ustaz Ghazali. Enggak, tugasnya. Ustaz Ahyar. Di Ciamas, Ustaz Akhyar Ciamas. Ah, Bu Tanti nanti kalau mau nikah itu. Dulu saya dapat Ustaz Naim. Ustaz Naim. Saya itu pas nikah, iya dulu di Tanah Sareal. Dulu itu masih ingat, saya belum gabung Bakata. Yang apa ada perkumpulan sebelum nikah itu apa namanya? Pranikah. Yang isi Ustaz Naim, saya masih ingat itu. Kalau saya Ustaz Edi. Ustaz kan di KUA. Di KUA. Ini yang di KUA. Kan Ustaz Naim kepala KUA. Beliau nerangin gitu. Setelah saya gabung Bakata, kayaknya ini yang dulu pas saya nikah. Ternyata dia kepala KUA dari Ustaz Naim. Sekarang udah di Jakarta ya? Sekarang udah apa? Baru diangkat kemarin jadi kasih jadi Ustaz Naim. Kasih di pusat. Kasih haji umroh. Ibu. Al-Kafirun. Sebagai apa Al-Kafirun? Nomor 5. Al-kafiruna yakfuruna billahi wa ayatihi. Mubtada. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Apa? Al-kafirun. Wow. Ya, alamat rafi al-wawu di anahu. Nah, jama mudzakkar salim. Iya. Berarti udah loading, udah turun makanannya nih. Wal rafi al wali ana jamu mudzakkarin salim. Kemudian yakfurun. Nah, yakfuruna fi'lun mudhari'un marfu'un ditajar. Nah, tetap kalau yang fi'il mudhari rafa pasti litajarrud. Karena kan dia rafa karena tidak adanya amil nasab ya litajarrudi. Anim nawasibi wal jawazim. Nah, baru wa alamatu raf'ihi. Subutun nun. Ali annahu af'al khamsa. Wa ayatihi, ayatinya itu. Nah, jarnya kenapa?
atau ma'tuf. Ma'tuf. Ya, dari billahi ya. Ya, berarti ma'tufun ala lafzil jalalah. Ke lafaz Allah. Ya, lafzil jalalah. Ma'tufun ala lafzil jalalati majrur. Kalau nggak ada waknya billahi ayatihi. Nggak bisa. Artinya juga kacau nanti ya. Ayati mudhof, hi-nya mudhofun ilaih. Mengingkari Allah dan ayat-ayatnya. Ma'tufun ala jalal majrurun wa alamatu jarrihi. Apa? Ayati alamat jarri apa? Kas ratun zahiratun li'annahu bukan ayat panjang. Jama muannas. Jama muannas. Ya. Muannas. Ayatun. Kalau mufradnya. Gak apa-apa, selonjar aja Bu, selonjar, santai. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya. Maklum udah. Apa? Mafi muskilah, mafi Maaf muskilah tuh kata yang tuh. Selonjoran yang ya. Iya, saya bersila-sila ini. Oke, wa ayatihi ya, wa huwa mudhaf. Wa huwa karena dia sebagai mudhaf ilainya domir hi itu. Ya, wa huwa mudhaf. Alhamdulillah. Saya kirim ya. Waladani. Ya. Bakata ini jadi minggu depan terakhir ya? Iya. Kalau ibu udah bakata kalau 11. berarti udah urut gundul. Belum. Ini ngulangin saraf. Ngulangin saraf juz 11 ini. Bukan soal ini. Oh ya. Saraf. Pahala yang apa namanya? Oh yang Nah, pertemuan 19 kemarin. Iya, sama Bu Eli, Bu Eli ya. Bu siapa lagi? Bu Lia ya? Jadi Bu yang belum kebagian Bu Dewi yang lain. Iya. Bu Lia juga kan? Iya, Iya, Bu Lia juga. ya huruf gundul juz 12. Juz 12 mulainya. Udah juz 17 kan? Belum ya? Belum. Terakhir juz 13. Gundul kan? Gundul. Udah si gundul. Ya, dari juz 12 gundul. Sekarang masih yang ada Sorof ya Ustaz. Sorof. Kalau yang Sorof ya. 9 soalnya nggak ada lagi sisa 4 pada nunggu semua sisa. Kemarin gabung aja Bu waktu 9 rasa. Saya aja naik kelas. Kalau misalnya masuk ke itu ke BSI, ternyata BSI bubar. Oh yang itu ya. Masjid Al-Ikhlas. Akselerasi. Saya Dari sama Bu Heni ya, Bu Heni juga sama. Dewi, Bu Heni, saya Bu itu Bu siapa? berapa? Dari 6 ke 9. Oh, hebat. Buat loncat. Tapi emang ini. Dan sebenarnya materinya sama aja sih. Iya.
Jadi pengulangan aja. Tapi Ustaz, di juz 7 itu pemahaman semua materi Nah, itu tentang enggak Ya, ada. justru. Makanya kita Ibu ketolong karena ikut nahu mungkin. Itu. Ya, kalau Kalau juz 6 itu memang dasar. Ya, juz 6 memang dasar pengenalan nahu. Ya, juz 7. Apa ini? Yang kan juz 5 itu tentang jar. ya, Juz 6 itu masuk yang dinasobkan. ya. Nah, juz 7 itu yang dirofakkan. Oh, belas ya, naik kelas. Ikutan. Tapi bisa kan ngikutin. berarti. Oh, paling vokal Bu Tanti. Paling semangat. Oh, Kami nyingkir aja lah, tapi ngikutin mereka. jauh banget. Tapi Bu itu pada bagus ya Bu. Siapa Bu Nila ya, Bu Nila terus Bu Orang Aku yang kuatin puisi aja, tahu juz 5 sudah mau mentah. saya itu pas awal-awal masuk Bakata ngajar di sini di rumah Bu Isti. Saya mau keluar, ya. Juz 5 saya mau keluar loh. Kita bisa sana, ke Yasmin. Iya, saya tuh awal ngajar tuh di Bu Isti ini, Bu Yuni, Bu Nur, Bu Atia. Mulai Empat. Ya. tadinya Ustaz Terus ke Bu Lia di mana? Di rumah Bu Betty itu di Parigi. saya berhenti. Kita juga di Nah, Kota saya Ini. ya, susah itu sama Alex saya pas bilang Ustaz Mali. Masih, orang kita kalau nggak usah pada bubar. Harus kayak gini. Oh, di 11 ya, yang ngajar siapa? Gitu. Kalau itu bubar. Gimana kalau Ustaz Mali kalau kita Online bertanya, apa offline? harus siap. Karena Ustaz Mali kan banyak jelasin panjang gitu ya. Terus kalau kita mau nyampe ilmunya ke sana tuh bengong. Terus ada semua aku bingung sendiri. Terus saya tahu jangan nanya. Kayak Bu Dewi kalau udah bingung. Jangan Apaan ini? karena ilmunya banyak dia panjang kan. Nah kita ilmunya pada takut tuh. Bohong semua. Nggak bisa jawab. Karena sistemnya Aku Pak masih Edi ingat. itu begini, Ustaz Edi itu. Dia udah jelasin gini. Terus nanti diulang satu-satu. Apa yang tadi diulang itu? Yang sampaikan. Oh, gimana kita nggak keringetan? Disuruh buka kamus itu loh. Iya, Iya, iya. saya buka kamus. Jadi langsung misalnya misalnya dirobakkan dulu misalnya ini tandanya ini tiga aja lah tandanya dia sebutin kita ngerti. Nah coba begini ya kita ngomong Sebenarnya karena logatnya doang dong sebenarnya ya Ustadz Edi ya. Ustaz Edi. Wajahnya kan dia udah gini, nggak pernah senyum. kayak galak daripada itu kan gini dia masanya Ada yang terus Gara-gara Mbak Heni ya, itu makanya jadi ketawa semua. minggu depannya aku ada pertemuan ada jadi pokoknya nggak masuk 3 orang dia bilang kami kok tapi ya dia kira ini beragama karena Iya, iya. di apa pedangnya itu bahasa di pokoknya itulah kalau betul kan gitu kan jadi mungkin di komen lah gitu. sebetulnya dia untuk tahu aja yang kita kita jadi stres. Iya karena gayanya kan itu Cool. kan yang kerasa benar di sini yaitu apa yang habis disampaikan terus nanti ditanya kita satu ya nggak semuanya mampu nyampein walaupun mungkin jadi jawabannya jangan ngerti Ustaz Edinya ke Zoom Enggak lah. Emang kau jaga kita. Asik Ustaz Edi asik Ustaz Edi. Saya paling dekat ke yang senior sama Ustaz Edi. kalian apa sih Pak Kayaknya mau itu kali Mau ya ikutan sapi. Oh, kemarin saya ajak kan kita ke Jogja bareng. Pulangnya saya bilang ke Ustaz Edi, saya pulang mau ke Boyolali, mau ke adik saya. Ikut yang lihat. Nah, kemudian Ustaz Edi tadinya enggak mau langsung pulang kan. Tapi karena bis berangkatnya itu bis kecil, kata Ustaz Edi, Malik, saya kalau pulang naik ini lagi badan saya hancur katanya lembut. Udah Ustaz, kita pulang naik sleeper kata saya gitu. Akhirnya ikut. Oh, kirain mau kita usaha sama. Enggak, saya ajak ke pasar sapi itu.
Nah, setelah itu saya bilang ke Ustaz Malik, saya harus sama istri ini nanti nih. Ya naik bis kemudian main ke tempat-tempat ini. Karena kan beliau berdua di rumahnya. Iya. Anaknya dua-duanya pesantren. Ya, udah pesantren. Oh, udah pesantren semua ya. Iya, si Namu sama si Namun siapa satu lagi? apa Fathah, ya satu Ayat. ayat. Pesantrennya di mana? Di Magel apa? Batang. Oh, Batang. Apa itu? Di Pesantren apa namanya, Ustaz? pesantren Tazaka. Pesantren Tazaka. Punya temannya Ustaz Dedi, teman di Oh, Mesir. gitu. Ustaz Anam. Baik, kita masuk ke lanjutannya kemarin. Isim mamnu minas. Mamnu minas syarab. Halaman berapa? 30. 30 sudah. Oh, udah lewat ya. Jadi isim mamnu minas syarab itu ada yang Oh, karena isim. ilat, ada yang dua ilat. Yang satu ilat udah kemarin ya. Yang satu ilat itu pertama kalau dia isim diakhiri alif ta'nis mamdudah. Yang kedua isim yang diakhiri alif ta'nis maksurah. Yang ketiga sila muntahal jumu. Nah, yang yang alif ta'nis mamdudah itu contohnya syuhada'u. Pokoknya alifnya setelahnya ada hamzah. Maka disebut mamdudah. Mamdudah itu mad, dibaca panjang. Syuhada. Huruf akarnya syahidah berarti alif dan hamzahnya tambahan. Hasna'u, alif dan hamzahnya tambahan, huruf akarnya hasana. Nah, inilah pentingnya dulu kita di Bakata belajar huruf akar. Ya. Hawra, huruf akarnya hawara. Maka setiap isim yang diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah, maka termasuk isim ghairu munsharif. Berarti tidak boleh pakai tanwin. Dan kalau dalam posisi jer, tanda jernya fathah bukan kasroh. Ya. Baik. Ulama'u, nggak boleh ulamaun. Ya. Oke. Ustaz, tapi ini kalau dalam itu ya, pengen nge-mix aja maksudnya. Kalau dalam itu tadi dia masih tetap ke mad wajib. Mad wajib mutasil. Ya. Dia bukan akar kata ya. Nah, karena kan definisi mad wajib itu kan Satu kata al-mad dan hamzah dalam satu kata. Ya. Mad dan hamzah. Bukan karena ya. Adapun yang diakhiri alif ta'nis maksurah contohnya Salma. Ya. Huruf akarnya salima berarti alif ta'nisnya tambahan. Ya. Kuboro, huruf akarnya kabaro berarti alif ta'nisnya tambahan. Zikro, huruf akarnya zakaro. Marudho, huruf akarnya maridho. Jadi alifnya alif ta'nis maksuroh tambahan juga. Kenapa disebut maksuroh? Karena dibaca pendek. Enggak panjang seperti yang mamdudah tadi. Makanya Salma. Panjangnya 2 harokat aja. Kalau yang tadi kan panjang ya. Ulama. Gitu ya. Alif maksurah. Disebut maksurah. Salma. Kuboro. Zikro. Marudho. Ya. kan kadang-kadang kita di akar kata itu kan masih belum. Kalau saya di fokusnya fathah semua itu. Oh ya. Ada yang Ya, betul. kayak ini kan Ya. Sebenarnya kalau untuk menyebutkan huruf akar difathahkan saja. Kalau untuk menyebutkan akar. Tapi kalau menyebutkan fiil sulasi mujarrodnya baru nanti beda-beda. Ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu kan ada berapa? 6. 6 pola itu ya. Ya, fa'ala ya Fa'ala yaf'alu. fa'ila yaf'ilu. Ya. Oh ya, batu di kali. Ya, dulu di Bakata ya. Kantor Bakata dulu pernah. Ya makanya gimana perlu kita untuk kita tahu bahwa itu itu ke kamus. Kamus. Jadi 6 pola itu harus kita Iya. apa?
Saya pun kalau misalkan ini asing, saya buka kamus untuk menentukan ini fa'ala atau fa'ila gitu. Kadang ada satu kata akarnya sama, beda harokat nanti beda arti. Ya, kayak misalkan hasiba yahsabu itu artinya menghitung. Hasiba yahsabu. Tapi kalau hasaba yahsubu menghitung. Perpakannya sama, beda harokat aja. Artinya beda. Iya. Kita pikir kalau hasanah ya tambah. Iya. Pikir gitu aja. Iya. Ya, itu memang harus kembali ke kamus. Ya. Oke, itu ya. Jadi selanjutnya itu tadi alif ta'nis maksurah itu alifnya tambahan. Ada beberapa isim yang diakhiri oleh alif seakan-akan seperti alif ta'nis maksurah. Tapi dia bukan. Alifnya ini pengganti dari huruf akar. Contoh, riba. Huruf akarnya robawa. Berarti alifnya itu bukan tambahan, bukan alif ta'nis maksurah. Tapi dia pengganti dari waw. Nah, sehingga dia bukan termasuk isim ghairu munsharif. Makanya boleh pakai tanwin, riban. Ya. Kalau isim ghairu munsharif tadi Salma nggak boleh Salman, nggak boleh tanwin. Ason. Aslinya asowa, fatan, fataya, hudan, hudaya. Ya. Nah, ini alifnya bukan alif ta'nis maksurah karena dia bukan tambahan tapi pengganti dari huruf akarnya. Nah, yang ketiga, yang satu ilat untuk isim ghairu munsharif sighah muntahal jumu. Apa definisinya? Jamak taksir yang tengahnya alif dan setelah alif terdapat 2 huruf atau 3 huruf yang tengahnya sukun. Khusus yang setelah alif 3 huruf ada syarat tambahan. Tengahnya harus sukun. Contoh yang 2 huruf. Masajid. Mawatin. Qawaidu. Qobailu. Hadaiku. Ya. Yang 3 huruf setelah alif disyaratkan huruf tengahnya harus sukun. Masabihu. Nah, sukun ini biasanya ya sukun. Mafatihu. Qaratisu. Qawariru. Asafiru. Nah, ini termasuk sighah muntahal jumu. Maka semua sighah muntahal jumu itu termasuk isim ghairu munsharif karena satu ilat. Nah, jadi yang satu ilat ini 3. Ya, ini materi kemarin. Ada kata yang malaikatun, itu jamak taksir juga. Tengahnya alif, setelah alif 3 huruf. Tapi huruf tengahnya bukan sukun. Maka tidak termasuk sighah muntahal jumu. Kalau tidak termasuk sighah muntahal jumu, berarti bukan isim ghairu munsharif. Makanya boleh pakai tanwin. Malaikatun. Soyarifatun. Falasifatun. Malaika itu jamak ya. Mufradnya apa? Malakun. Ya. Kalau di bahasa Indonesia malaikat ya satu malaikat. Kalau jamaknya para malaikat. Ya. Soyarifa itu dari soyrofi. Soyrofi itu orang yang menukarkan uang. Ya. Soyarifah. Maka ibu kalau umroh atau haji itu maktab as-sorofa. Berarti money change. Ya, tempat penukaran uang. Orangnya disebut soyarifah. Kalau falasifah jamak dari failasuf. Filosof. Ya. Berarti filosof itu dari bahasa Arab ya? Filsafat. Apa bahasa Arab ngambil dari bahasa Yunani? Kayaknya gitu. Kayaknya ngambil dari bahasa Yunani. Ya. Filsafat.
Nah, itu yang satu ilat. Yang satu ilat cuma 3 ya. Nah, sekarang yang 2 ilat. Yang 2 ilat. Nah, kita sampai yang ini aja, yang bagian isim alam aja, yang sifat nanti. Ya. Ya. Yang 2 ilat ya. Yang 2 ilat itu ada ilat utama, ada ilat tambahan. Ya, ada ilat utama dan ilat tambahan. Ilat utama yang pertama adalah isim alam. Maka nanti selain isim alam juga ada ilat tambahan. Nah, berarti tidak semua isim alam itu termasuk isim ghairu munsharif. Karena harus ada ilat yang keduanya. Ya. Apa itu isim alam? Isim yang menunjukkan nama orang, tempat, binatang, dan lain-lain. Maksudnya gini. Alam itu secara bahasa artinya tanda. Alam pendek ya. Ain, lam, mim. Pendek. Alama. Ya. Kayak Ah. alamatul rofi. Itu kalau alamatul rofi panjang. Lamnya panjang. Alamat. Ini pendek. Ya. Ada pagar ginang. Ah. Ya. Alam. Alam. Pendek ya. Alam. Karena nanti kalau panjang, alam itu artinya alam semesta. Kalau panjang, alam. Makanya alhamdulillahirabbil hanya panjang. Fa'ala. Ya, fa'ala. Alam. Kalau ini artinya alam semesta atau dunia. Ya. Kalau pendek, alamun itu artinya tanda. Maka isim alam itu sebuah nama yang menjadi tanda bagi sesuatu tersebut. Misalkan nama orang. Namanya misalkan Ahmad. Maka Ahmad itu menjadi tanda bagi orang itu. Sudah, ketika disebut Ahmad, oh itu orangnya. Malik misalkan. Menjadi tanda buat orang itu. Ya. Ataupun misalkan nama tempat. Bogor. Orang ketika disebut Bogor, oh nama kota di Jawa Barat. Mekah, oh nama kota di Arab Saudi. Ya. Maka nama tempat. Atau bisa nama binatang. Misalkan ibu punya kucing. Nah, dikasih nama siapa? Kimi misalkan. Atau saya punya sapi, saya kasih nama Gemoy. Ya. Iya. Iya, saya kasih nama Gemoy. Kan bukan sapinya. Padahal sama ya. Ya. Saya kasih nama Gemoy karena memang dari kecil dia sudah punya postur ini gitu. Ya. Jadi nama tersebut menjadi tanda buat binatang tersebut. Ya, gitu. Nah, bukan berarti misalkan bahasa Arabnya kucing kitun, oh kitun isim alam, bukan. Tapi nama dari kucing itu. Ya. Gitu. Ya. Ya, itu isim alam. Tapi isim alam sendiri itu tidak cukup untuk menjadikan dia sebagai isim ghairu munsharif. Harus ada ilat yang kedua. Ilat keduanya ini ada 6. Ya. Yang pertama, isim alam, ilat keduanya mu'annas. Maka setiap isim alam dan dia pun mu'annas, maka termasuk isim ghairu munsharif. Ya, contoh Fatimah. Nama apa? Orang berarti isim alam. Juga untuk mu'annas. Berarti dia termasuk isim ghairu munsharif. Enggak boleh pakai tanwin. Enggak boleh Fatimatun, enggak boleh. Fatimatu. Dan kalau jer, maka tanda jernya fathah ila Fatimata. Begitupun Maryam. Nama orang isim alam juga untuk mu'annas.
Mu'annas di sini ada mu'annas secara lafaz, berarti ada tanda mu'annasnya. Seperti Fatimah, Aisyah, Tolha, Hamzah, Makkah, Taurah, itu kan ada tak marbutah. Berarti secara lafaz dia mu'annas. Ada juga mu'annas maknawi. Maknawi itu secara makna. Meskipun misalkan secara lafaz tidak ada tak marbutahnya atau tidak ada tanda mu'annasnya. Maka ya termasuk mu'annas seperti Maryam. Kan nggak ada tak marbutahnya. Zainab, ya itu termasuk mu'annas. Ya, maka setiap isim alam dia mu'annas, dia termasuk isim ghairu munsharif. Ya. Yang kedua, isim alam dan berwazan fi'il. Berwazan berarti pola. Dia polanya sama dengan fi'il. Ya, berwazan atau berpola fi'il af'ala atau yaf'ilu atau yaf'ulu. Ya, pokoknya fi'il madhi, fi'il mudhari gitu ya. Contoh Ahmad. Ahmad ini nama orang, isim alam. Dia termasuk isim ghairu munsharif karena selain isim alam, dia pun berwazan fi'il sama dengan Ahmad af'al. Ya. Yazid itu kayak fi'il mudhari, nama orang, juga berwazan fi'il. Kemudian Ya'mur. Ya'mur itu nama orang. Ya, berwazan seperti fi'il mudhari kan, yaf'ulu, yaktubu. Nah, kalau Yathrib nama apa, Bu? Nama lain Madinah. Nama Madinah dulu ya, namanya Yathrib berarti nama tempat. Nah, dia termasuk isim ghairu munsharif karena selain isim alam juga berwazan seperti fi'il mudhari. Ya, makanya tidak boleh pakai tanwin. Yazid kan fi'il mudhari itu. Nama orang juga berwazan fi'il mudhari. Yaf'il, cuman dia tengahnya huruf ilat. Sama seperti yaqulu gitu ya. Aslinya yazyidu. Ya. Pokoknya kalau ada huruf ilat ribet aja. Ya, berubah. Namanya penyakit. Ya. Oke. Ya, jadi yang kedua isim alam dan berwazan seperti fi. Yang ketiga, Ini yang tambahan. yang tambahan isim alam dan tambahannya berwazan atau berpola fu'al. Fu'al itu kita perhatikan awalnya dhammah, tengahnya fathah. Maka setiap isim alam yang tengahnya dhammah, awalnya dhammah, tengahnya fathah, maka termasuk isim ghairu munsharif. Contoh Umar. Umar isim alam bukan? Nama orang. Nah, awalnya dhammah, tengahnya fathah. Zufar, nama orang Zufar itu. Ya. Mudhar. Mudhar itu nama bani, nama suku. Bani Mudhar. Ya. Zuhal. Zuhal itu nama apa? Ada yang mengatakan Zuhal itu nama bintang. Ya. Hubal. Hubal itu nama berhala yang disembah oleh orang kafir dulu. Nah, ini kan isim alam semua juga berpola atau berwazan fu'al. Awalnya dhammah, tengahnya fathah. Maka termasuk isim ghairu munsharif. Nomor 4, isim alam dan ditambahkan alif dan nun. Utsman, ada alif nun tambahan. Salman, ya, Sya'ban. Kalau Sya'ban nama apa, Bu? Nah, berarti isim alam juga. Ramadan, nama bulan, berarti isim alam dan ditambahkan alif dan nun. Karena huruf aslinya Ramadan, Sya'ba, Salima, Atama, gitu. Jadi alif nunnya tambahan. Ya. Gitu. Makanya tidak boleh pakai tanwin. Yang kelima, isim alam dan a'jami. A'jami itu non Arab. Ini mungkin yang agak
yang agak-agak apa ya? Ya karena kita bukan orang Arab juga, kita nggak tahu mana yang bahasa Arab, mana yang bukan. Ya. Nah, ajami di sini adalah isim yang tidak sesuai. Ah, ini indikasinya ini, Bu. Ya, ukurannya dia kalau termasuk bahasa Arab itu punya wazan dalam bahasa Arab. Berarti kalau tidak punya wazan dalam bahasa Arab berarti non Arab. Nah, adapun wazan-wazan dalam bahasa Arab banyak juga. Ya, ya, banyak. Nah, contoh di sini Ibrahim, Ismail, Ishak, Adam, Israel. Mungkin karena kita sering baca Quran, kita ngiranya ini bahasa Arab. Ya, padahal itu ajami. Diambil dari bahasa Ibrani lah atau bahasa apa. Kayak Israel aja. Israel itu bahasa Ibrani. Isra artinya abdun, hamba. Il artinya Allah. Jadi Israel itu artinya hamba Allah. Bagus namanya. Iya, tapi karena dipakai nama Zionis, negara Zionis, jadi kesannya buruk gitu Israel gitu. Jadi free will. Ya, aslinya dia julukan untuk Nabi Yakub. Nah, kenapa disebut Bani Israel? Karena anak keturunan Nabi Yakub. Anak keturunan Nabi Yakub itu jadi nabi semua itu. Ya. Gitu. Yakub. Israel julukan, ya, hamba Allah. Nah, maka disebut Bani Israel, anak keturunannya Nabi Yakub. Ya. Begitupun nama-nama malaikat 4. Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu non Arab, ajami. Maka termasuk isim ghairu munsharif. Nah, semua nama nabi yang 25 ya, itu termasuk isim ghairu munsharif kecuali 6. Nah, 6 ini solihun. Makanya boleh pakai tanwin nih. Nuhun. Ya, solihun fa'ilun kan wazannya. Nuhun wazannya apa? Fu'lun. Syu'aibun fu'ailun. Muhammadun mufa'alun isim maf'ul. Lutun fu'lun. Hudun fu'lun juga. Nah, maka nama-nama ini punya wazannya. Sehingga tidak termasuk isim ghairu munsharif karena dia Arabi bukan ajami. Atau lebih mudahnya ini dikumpulkan dalam kata sun syamlah. Disingkat. Ya, sun itu jagalah. Syamlah itu syamal itu wibawa atau apa gitu, syamlah jagalah wibawanya. Ya. Sun syamlah. Sodnya solih. Ya, nunnya Nuh. Shinnya Syuaib. Mimnya Muhammad. Lamnya Lut. Hu-nya Hud. Ya. Jagalah. Fil amr dari sona yasunu. Sona yasunu sun. Nggak ada ujiannya kan? Ada latihan, Bu. Latihan. Syamla itu bisa berarti mujtama ataupun sesuatu yang terpisah. Ya, sesuatu yang terpisah. Syamlanya itu sesuatu yang terpisah. Ya. Jagalah dari sesuatu yang terpisah. Itu singkatan. Atau syamul al-azib.
Azik al-azim. Atau syamla sendiri itu bisa berarti tangkai sebuah pohon. Syamla ya. Jadi jagalah tangkai itu. Ya. Atau tangkai dari pohon kurma. Jadi jagalah tangkainya. Ya. Nah, jadi nama Nabi yang 25 itu hampir semuanya isim gairu munsharif karena dia isim alam karena nama orang, juga a'jami non Arab. Ya. Kecuali 6 berarti ada 19 ya yang termasuk isim gairu munsharif. Begitu pun nama malaikat. Kalau nama malaikat cuma 4 dari yang 10. Sisanya itu boleh menerima tanwin. Karena bahasa Arab. Munkar. Wazannya apa? Wazannya? Muf'alun. Nah, tadi kan definisi membedakan antara Arab dan non-Arab itu. Kalau ada yang wazan dalam bahasa Arabnya berarti bahasa Arab gitu kan. Gitu. Ya, munkarun berarti muf'alun. Nakirun fa'ilun. Raqibun fa'ilun. Atidun fa'ilun. Malikun fa'ilun. Ridwanun fi'lanun. Fi'lanun. Ya, enggak satu kali. Fi'lanun. Ridwanun fi'lanun. Ya. Fa'ala. Ridwan jadi fi'lan. Nah, yang mungkar yang muka sama kali itu ada yang ada Kenapa? nggak ada mana pun ada tembok. Pikir apa ya ngobrolnya sama kayak ya yang lihat. Ini kan yang mungkarun gitu ya. Jadi saya pikir apa ya? Move alun. Jadi move alun, tapi ada yang malikun, kenapa enggak? Oh, kenapa nggak mulikun gitu? Ya, wazannya. Ada fi'lan. Ada fi'lan. Baru sedikit. Iya, wazan kan banyak, Bu. Ada ratusan. Iya. 14 kalau domir. Tapi kalau lainnya tadi itu yang Pak Ala, Pak Indo, Pak Puila, Jadi dari satu kata aja kan bisa jadi puluhan. Bisa jadi puluhan kata. Jelas sama. Batu itu apa itu? Batu dikali. Batu dikali mana? Coba jelasin dulu. Bisa jelasin batu misalnya Ustaz coba. Ya. Ya terkat ya. Belum seperti itu. Beda dong. Iya. Tahu dah. Itu yang mujarab. Batu. Batu berarti fathah doma. Fathah menjadi doma. Fa'ala ya. Ulu. Patokannya ain fi'il ya. Ya. Fa'ala ya. Ulu. Oh itu. Nah, berarti batu. Kali. Batu kali berarti fathah kasroh. Fa'ala Vokalnya ya. itu hanya supaya gampang. Ya. Baru dengar ini saya. Iya, baru diajarin kan Sudah. sekilas. Kita nggak diajarin belum. Udah di rumah kata saya masih ingat deh. Bahasa yang batu Udah. Makanya Bu nanti hafal. Fa'ala. Ini nggak Iya. apa-apa. Iya. Batu kali mana? Fathah. Ya, Allah ya Allah. Mana bisa
Kasro fathah. Lalu bisa berarti Kasro fa'ila ya fa'il. yaf'alu. Oh, kalau kata saya mau pola. Mana bisa turun berarti doma-doma. Faula, ya Faula ya Yaf'u. Yang bukan biru itu yang jadi biru. Yang terakhir sendiri. sendiri berarti kasro. Fa'ila ya Fa'ila ya Fa'ila yaf'ilu. itu Coba paling jarang. bahasanya tadi bahasanya apa? Coba. Batu kali, Batu Kalau kali. Mana bangun bisa dikali, turun. mana bisa turun sendiri. Batu Batu kali aja dah. Batu kali mana bisa, Turun diri. mana bisa, Gitu. bisa. Bisa. Nah, kasro Ya, mana bisa? turun. turun sendiri. Doma. Nanti saya ngurusin itunya ini. Sendiri. Oh, iya. Ini dulu apa? Satu kali mana Nggak bisa turun. Sendiri kasro. Karena lama saya mikirnya. Yang online bingung loh, Kak. Ini yang online masih ini kan? Tidur kayaknya tidur nggak? Masih online, Bu? Dengerin. Oke, tahu batu kali mana bisa turun sendiri? Ini harus diangkut. Pakai doma patah. Tahu nggak? Iya gimana ya? Karena harus diangkut, nggak mungkin turun sendiri, Bu. Jadi yang batu kali yang batu itu berarti fa'ala. Nggak kelihatan kayaknya. Kalau bisa tadi apa bisa? Kasro. Saya tulis ya, saya tulis. Faula ya. Faula ya ulu. Batu kali mana? Fa'ala ya Bahas apa? Ya? Sorof ini. Dan Sorof ini sorof. Dulu kan kita di rumah Bakata belajar sorof. Iya. kita yang kasretnya. Iya. Yang di dua kayak kuning apa? Tapi setelah itu COVID. COVID turun sendiri. Faila. Fa'ila yaf'ilu. Rumus sulasi mujarad. Oh, kalau ini K semua ya depannya banyak. Ya. Batu. Sulasi mujarad. Kal. Ada 6 bab. Nah, mau ya. Bilang kan. Itu yap alu kenapa jadi yap pula? Yap Yang mana? yap alu. Ya fa'ula Yang yaf'ulu. situ yap ilah. Yang mana? Ujungnya uu semua, Bu. Ujungnya uu semua. Lu semua. Fa'ila ya ulu sih. Fa'ila ya Ya, ulu. yang batu itu kan yap ala yap ulu. Batu fa'ala yaf'ulu. Kali yang kali ala yap Ilu. Yang mana? Ya. Fa'ala yang ya ulu. Ya. Pokoknya yang mana? mananya ya fa'ala ya ulu. Oh, alu. Ain aja Bu yang dilihat. Ain. Belum connect saya, Bu. Iya ain aja. Perubahan ain. Nah kalau lamnya sama. Iya. Gaya kalian mau Pusing sendiri. kalau kita udah bubar dia apa ya? Yang penting kan ininya apa batu kalimat. Pokoknya batu kalimat ada lah, pokoknya ya. Saya malah yang itu aja yang nyantol dari dulu. Aduh ya Allah. Kalau saya clue-nya kalau yang fa'ala punya 3 kemungkinan. Yang ulu. Ya. Emang Kalau begitu. fa'ila 2 kemungkinan. Kalau fa'ulu pasti cuma 1. Nah, emang harusnya begitu. Cuma supaya gampang hafal jadinya batu kali mana bisa turun sendiri. Tahu-tahu bingung aja. Siapa? Ya usah Pak. Misalnya mana lupa. Mari kan nanya. Dong, Ustaz Mari. Muridnya hebat banget. Oh iya. Coba. Berarti kuat. Ingatannya kuat. Hebat tuh Tanti. Oh, apa? Itu tadi karena Axel kan bisa. Oh iya.
Biasanya murid cerdas gitu, Bu. Masya Allah. Kalah Habibie. Kalah Habibie. Tetap jadi ados. Emang kalah deh. Kalau bahasa Arab. Benar, kalau bahasa Arab kalau bahasa Arab bisa jadi kalah. Tapi kalau bahasa Jerman, bikin kapal. Emang Allah tuh mencerdaskan orang tuh berbagai cara. Iya. Semua tuh cerdas di bidangnya masing-masing. Udah isi. Ya kan? Enggak bisa dipikirin lah udah. Apa ujiannya ini? Kayak banyak banget. Yang ramai lah. Bisa aku bertukar Tapi aku juga sama baru dengar. Iya, kalau 6 pola itu kayaknya sih udah tahu ya. Yang belum masuk deh. Belum masuk saya istilah batu kali. Pas kali nggak bisa turun sendiri, Pak. Dilempar tuh batu kali. Ah, ini Bu nih rumusnya, batu kali mana bisa turun sendiri. Ya. Batu itu fa'ala yaf'ulu. Kita perhatikan ainnya ya. Itu fa'ala yaf'ulu ya. Nah, contohnya apa? Kataba yaktubu, darosa yadrusu, sajada roka'a yarku, ruku ya, yarku. Urutan ini kenapa pertama fathah dhamma, kenapa bukan fathah dulu atau dhamma dulu? Yang paling banyak. Nah, yang paling banyak. Jadi urutan pertama batu fa'ala yaf'ulu itu fiil yang paling banyak berpola seperti ini. Yang paling sedikit berarti fa'ila yaf'ilu. Ini fa'ila yaf'ilu sendiri dan diri. Saya tuh juga lahir Ya. Iya dulu ingatnya gitu. Saya baru dengan pola yang ada di batu kali. Saya gini, ini kan Pak Ila sama-sama lo ada Pak Ila. Kenapa sih posisinya di terakhir? Oh. Sendiri sih Jumlahnya ya. Jumlahnya. Dengan batunya. Batunya sendiri pokoknya datanya 6 pola. Ini banget 6 pola. Tapi nanti nanya saya kan. Tapi kalau ibu orang dari sana. Bisa gitu, cuma kalau misalnya sendiri turun kali gimana? Iya ya. Turun sendiri bisa kalau Bisa gitu, sendiri turun. Tapi yang hebat siapa? Yang Kok bisa baku gitu, Pak? Tidak Tahu satu ayo. Berarti ada yang ada santri itu. Saya pun baru nemu ilmu baru ini tadi subuh kalau saya buka-buka. Saya kan ikut grup Nahu ya, grup Nahu di Facebook internasional pakai bahasa Arab. Itu kenapa wazan dalam bahasa Arab itu kembali kepada fa'ala? Iya kan, kenapa bukan kataba, kenapa bukan qoro'a? Itu alasannya pertama, fa'ala dalam pengucapan itu adalah huruf-huruf yang mudah dan mencangkup semua beberapa makharijul huruf. Fa'ala itu yang paling mudah. Yang kedua, hampir semua kata kerja itu pasti ada fa'alanya. Jalas artinya apa? Apa artinya jalas? Duduk berarti mengerjakan duduk. Fa'ala al-julusa. Menulis apa? Kataba. Berarti kan fa'ala al-kitabata, melakukan penulisan.
Gitu. Makanya kembali kepada fa'al. Kenapa semua laki-laki? Iya, iya. Kenapa fa'ala? Itu filosofinya. Ini pernah ditanyain, kenapa sih kok pakai pala? Iya, kenapa? Saya juga pernah ada yang nanya, saya bilang dari sananya. Ya, jawabannya Coba ulang lagi. Jelasin ke murid kenapa Pak. Pernah kali. semua kata kerja itu. Betul. Dan salah tiga Artinya juga mencakup semua murid. Ada namanya fikul lughal arabiyah. Fikih bahasa Arab itu ada 4 alasannya. Alasan pertama, karena fa'ala itu sulasi. Hampir semua lafaz Arab itu sulasi. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kalimat fa'ala amatud dalalah faqul fatadu ala fil. Ini yang saya sebutkan tadi. Fa'ala itu kan mengerjakan. Semua kata kerja itu pasti masuk kepada fa'ala. Melakukan. Melakukan duduk, melakukan menulis, melakukan apa. Semua kata kerja. Ya, semua kata kerja dalam bahasa Arab itu pasti memerlukan fa'ala. Karena fa'ala itu artinya mengerjakan. Seperti kataba, menulis berarti mengerjakan penulisan. Tadi pertama aku belum nulis lagi bagian Makanya dia panik lihat aku udah punya catatan. dia dari pagi Dari tadi nulis kenapa jadi. Nah, coba tanya pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Ketika jawabannya itu pertanyaannya Yang ketiga, karena semuanya huruf sahih. Oh iya. Karena kalau huruf ilat pasti nanti ada yang dihilangkan. Ya, ada ubah, ribet. Ya, itu alasan yang ketiga. belum. Nah, yang keempat, yang terakhir, bahwa kalimat fa'ala, fa'in lam, itu mencakup 3 suara yang merupakan bagian dari pengucapan. Mencakup 3 suara yang merupakan bagian-bagian dari pengucapan. Fa. Fa itu berarti bibir. A itu apa? Gerakan. Lam, lidah. Iya. Maka kan suara itu diambil dari 3. Bibir, lisan, dan tenggorokan. Iya. Bibir, lisan, dan tenggorokan. Tiga suara yang merupakan asal dari merupakan asal ya, merupakan bagian-bagian dari bagian pokok lah, bagian pokok dari pengucapan. Yang banyak nih nggak kepake semua. Ini. tapi udah lama Ambil ini yang pakai itu pas yang meja ini karena kalau tidak nulis nanti juga langsung Dari 3 suara pelafazan. nanti dipisah ya. Ini udah. Ya, biar kebuang. Kayaknya ini nggak bisa juga bisa. Ini bisa. Mana tadi? yang nggak silver nggak boleh protes. Pakai pensil lagi. Yang dengar di pertama kita ada itu. Suara kita masuk semua. Apa bingung makanya pertanyaannya kemana Tidak ada permohonan yang keluar. Udah, aku keluar duluan. Alhamdulillah. Udah ibu-ibu yang online? Tahu kan? Fa'ala.
kayaknya ada tiga. Ada yang hadirah yang. Ya, Hadirah baik. Ustaz. Kita cukupan ya. Kita akhiri dan hamdalah.